Kisah teladan Islami, latar belakang penguasaan Banten pada masa-masa paling sulit bagi Raden Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan memasuki usia dewasa atau sekitar tahun 1470 sampai 1480. Beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawung Anten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana Wali Songo memberikan peranan penting dalam sejarah pendiriannya pada masa ini. Syarif Hidayatullah berusia sekitar 37 tahun atau kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian atau pasal dari Kesultanan Demak. Terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalik atau Wali Songo, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Setelah pendirian Kesultanan Demak antara tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa paling sulit bagi Syarif Hidayatullah maupun bagi Raden Patah, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Sunda Galuh atau sekarang bagian dari Jawa Barat dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai melakukan ekspansi di wilayah Asia Tenggara. Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayatullah yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Di saat yang genting inilah, Syarif Hidayatullah berperan dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon di Pulau Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Kegagalan ekspedisi jihad kedua Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 kemudian memaksa Syarif Hidayatullah merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai sebagai panglima berikutnya, yang menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa, menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Syiar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten
Pasisir. Pada masa itu, di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jayadewata atau Silihwangi, yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten Pasisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winawon lahir pada 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabak Kingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479, setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Latar belakang penguasaan Banten. Perkawinan Pangeran Sabranglor atau Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu atau Putri Sunan Gunung Jati terjadi tahun 1511. Sebagai Senopati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Kelak Yunus Abdul Qadir akan menjadi Sultan Demak pada 1518. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat mencemaskan Jaya Dewata atau Siliwangi di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka, yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1513 Masehi, Tom Pires, pelaut Portugis, menyatakan dalam catatannya bahwa sudah banyak dijumpai orang Islam di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya, yaitu Maulana Hasanuddin, kemudian melakukan dakwah Islam dengan sopan, ramah, serta suka membantu masyarakat, sehingga secara sukarela sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam. Dari aktivitas dakwah ini di wilayah Banten, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah atau Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas dakwah kemudian dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman Wahanten seperti Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang, di mana ia pernah tinggal selama sekitar 10 tahun untuk berdakwah kepada para ajar atau pendeta. Gunung Karang, Gunung Lor, hingga ke ujung Kulon dan Pulau Panaitan, dengan pola syiar yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan ayahnya. Pada tahun 1521, Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi mulai membatasi pedagang Muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang Muslim. Namun upaya tersebut
kurang mendatangkan hasil yang memuaskan karena pada kenyataannya pengaruh Islam lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukan tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman Kerajaan Sunda. Pada tahun itu juga, Kerajaan Sunda berusaha mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama dengan Kerajaan Sunda. Jayadewata atau Siliwangi memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis dengan tujuan dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1521, untuk merealisasikan persahabatan tersebut, Jayadewata atau Siliwangi mengirim beberapa utusan ke Malaka di bawah pimpinan Ratu Samiam atau Surawisesa, mengirim beberapa utusan ke Malaka. Mereka berusaha meyakinkan bangsa Portugis bagi suatu persahabatan yang paling menguntungkan antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Surawisesa memberikan penawaran kepada Portugis untuk melakukan perdagangan secara bebas, terutama lada di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Surawisesa mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon, dengan memberi hak kepada Portugis untuk membangun benteng. Kisahnya bersambung pada episode berikutnya, insya Allah.